Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama Ibu Ria dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8 semester ganjil. Pelajaran yang tidak terlalu rumit, tapi kalian tetap harus fokus ya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Setelah minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari unsur-unsur teks berita. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Adapun kompetensi dasar untuk hari ini yaitu 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur teks berita. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kita akan membahas struktur teks berita terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, jadi di dalam teks berita itu juga terdapat struktur yang harus kita ketahui. Yang mana dengan mengetahui struktur kita akan lebih mudah dalam memahami isi teks berita tersebut. Nah, dalam struktur teks berita digambarkan dengan piramida terbalik seperti ini. Nah, dalam piramida terbalik ini, bagian yang paling atas itu terdapat judul berita, kemudian teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Adapun kaidah kebahasaan teks berita, yang pertama bahasa baku, yang kedua kalimat langsung, kemudian yang ketiga konjungsi bahwa, kemudian konjungsi temporal dan kronologis, kemudian ada keterangan waktu dan kata kerja mental. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu ya mengenai kaidah dan struktur kebahasaan teks berita. Mari kita lihat bersama. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Yang pertama adalah kepala berita. Di bagian kepala berita adalah bagian yang paling penting dari berita yang harus berisi unsur-unsur utama berita tersebut, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba yang mencakup apa, siapa, di mana, dan kapan. Kemudian ada badan berita. Dalam badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi, narasi atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian tersebut terjadi. Dan yang ketiga adalah ekor berita. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita tersebut. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Untuk lebih memperdalam penjelasan ini, nanti akan Ibu tayangkan sebuah contoh dan di situ akan Ibu jelaskan struktur teks beritanya.
bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, artinya kalau baku berarti apa? Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Dalam penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Nah, kalian sudah pernah mempelajarinya kan dalam pelajaran yang lalu, yaitu di kelas 7. Nah, jadi kita mengingat kembali. Nah, ciri kalimat langsung yaitu tentu saja ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Nah, penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang harus kalian ingat juga dalam penulisan kalimat langsung itu huruf awal kata itu menggunakan huruf kapital dan tanda petik itu bergabung dengan kata yang mengikutinya. Seperti contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Dan jangan lupa membubuhkan tanda baca koma dan tanda petik setelah tanda petik untuk penutup kalimat langsung tersebut dan menuliskan keterangan itu diucapkan oleh siapa. Karena di sini Sutama ini adalah orang yang mengucapkan kalimat ini, jadi kalian harus menuliskannya dalam bentuk huruf kapital. Kemudian yang ketiga, kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan penggunaan kata kerja mental. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, dan beranalogi. Berikutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 Oktober 2017. Di sini sudah ada keterangan hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Nah, bahasa dalam teks berita biasanya kita temukan salah satunya yaitu ada di surat kabar ya. Nah, biasanya penulisan tanggal itu boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti ini ya, karena biasanya dalam surat kabar itu kan kita perlukan yang namanya kehematan dalam menuliskan kalimat. Nah, di sini kita tulis bisa dalam bentuk seperti ini 8-10-2017. Berikutnya penggunaan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, jadi caranya cukup mudah ya anak-anak untuk mengetahui yang termasuk dalam contoh konjungsi temporal yaitu adanya keterangan kata seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya yang menerangkan urutan waktu dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ada konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya.
Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Anak-anak, sekarang akan Ibu berikan contoh teks berita tentang arus mudik. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama mengenai struktur dan kebahasaan teks berita ini ya. Ini adalah paragraf yang pertama. Ini adalah paragraf yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah paragraf yang ketiga. Di dalam paragraf yang pertama, di sini sudah jelas dikatakan bahwa selama lebaran tahun ini, arus mudik menggunakan pesawat dipastikan turun hingga 30%. Hampir di setiap bandara di Indonesia terjadi penurunan jumlah penumpang. Nah, kenapa kita sebut ini sebagai kepala berita? Nah, karena di dalamnya sudah mencakup yang namanya bagian penting dari berita tersebut yang berisi unsur-unsur utama, yaitu apa? Yaitu arus mudik yang menggunakan pesawat dipastikan turun hingga 30%. Itu bagian apa? Kemudian di sini juga ada unsur yang menjelaskan siapa di sini ya, yaitu Polana Banguningsih Pramesti selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian, di mana peristiwanya terjadi? Di sini juga disebutkan peristiwa terjadinya yaitu di Balikpapan. Kemudian, kapan peristiwanya terjadi? Nah, kapan? Yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019. Makanya dapat kita simpulkan kepala beritanya yaitu ada pada paragraf yang pertama. Jelas anak-anak? Nah, berikutnya untuk bagian tubuh berita yaitu terdapat pada paragraf yang kedua. Kenapa kita simpulkan ada pada paragraf yang kedua? Yaitu karena di dalam paragraf yang kedua itu sudah mencakup unsur berita yang berisi bagaimana peristiwanya terjadi dan sebab akibat peristiwanya terjadi atau penyebab peristiwanya terjadi. Di sini kalian bisa menambahkan selain paragraf yang kedua juga ada di paragraf yang ketiga pada kalimat yang pertama, karena di sini menyatakan penyebab terjadinya penurunan arus mudik menggunakan transportasi udara. Nah, jadi ulangi, bagian tubuh berita terdapat pada paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, kalimat pertama. Jelas? Berikutnya yaitu bagian ekor berita. Bagian ekor berita biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi. Nah, di sini yang termasuk dalam ekor berita terdapat pada paragraf yang ketiga, kalimat yang kedua, yaitu kalimatnya seperti ini. Selain itu, Lebaran tahun ini juga tidak berbarengan dengan musim liburan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kan jelas bahwa isi berita ini tidak ada kaitannya langsung dengan isi berita. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks berita tersebut. Nah, yang pertama yaitu kebakuan bahasa. Dari segi kebakuan bahasa, bisa kita perhatikan di sini sudah menggunakan bahasa baku. Ya. Nah, contoh dari bahasa baku yaitu kalimatnya tidak menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ini ragam bahasanya resmi, jadi mudah dimengerti.
Bisa diambil contoh misalnya ya, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara, itu adalah kalimat yang sudah baku. Kemudian yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2. Nah, di sini ada tanda petik 2 yang berbunyi, setelah dilakukan inspeksi pengecekan arus mudik, maka diketahui jika terjadi penurunan sekitar 20 hingga 20%. Itu adalah kalimat langsung. Karena sudah jelas di situ ada tanda petik. Kalimat yang langsung diucapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Bangningsih Pramesti. Kemudian konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa biasanya kita gunakan untuk menuliskan kalimat tidak langsung. Jadi, kita gunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Di sini terdapat kalimat langsung yang berbunyi, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Bangningsih Pramesti, setelah dilakukan inspeksi pengecekan arus mudik, maka diketahui jika terjadi penurunan sekitar 20 hingga 30%. Nah, apabila kita ubah dalam bentuk kalimat tidak langsung menjadi seperti ini. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Bangningsih Pramesti menyatakan bahwa setelah dilakukan inspeksi pengecekan arus mudik, maka diketahui jika terjadi penurunan sekitar 20 hingga 30%. Sudah jelas? Berikutnya, konjungsi temporal atau kronologis yang ditandai dengan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa kalimat yang menggunakan konjungsi temporal, seperti kalimat setelah dilakukan inspeksi pengecekan. Kemudian ada lagi akhirnya. Kemudian ada lagi kata setelah, awalnya, selain itu. Itu adalah contoh-contoh penggunaan konjungsi temporal. Berikutnya, penggunaan keterangan waktu. Nah, di sini sudah jelas ada keterangan waktu ya, yaitu tanggal 8 Juni 2019 hari Sabtu. Kemudian kata kerja mental bisa kita lihat di sini, karena kata kerja mental ini adalah hasil dari pemikiran dari seseorang. Ya, kegiatan dari hasil pemikiran. Di sini bisa kita simpulkan bahwa yang termasuk dalam kata kerja mental yaitu menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Bangningsih Pramesti, setelah inspeksi pengecekan arus mudik, maka diketahui jika terjadi penurunan sekitar 20 hingga 30%. Nah, itu adalah penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskriptif, teks berita. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Untuk itu kita lanjutkan kepada kegiatan 1.6. Yang pertama, bacalah teks berita yang ada di lembar kerja peserta didik. Yang kedua, temukanlah bagian kepala berita, tubuh atau badan berita, dan ekor berita. Nanti akan Ibu sediakan LKPD-nya ya anak-anak. Demikianlah tadi pemaparan materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan tugas hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat.